terjadilah ada teman yang di depan masuk jurang. Itu trek itu ya mungkin 70 sentian kali. Karena kita udah nggak ada tenaga Pak Yudi. Bekal habis. Itu kita udah lapar semua. Karena ada sebagian yang kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Kang Edoy, di program Lain Dunia. Dan kali ini gua kedatangan tamu. Dia pegiat trial adventure yang ingin berbagi cerita tentang pengalamannya nih. Bersama dengan Kang Chandra. Siap. Selamat malam, Kang. Sehat, Pak Udi? Sehat. Selalu, Kang. Selalu. Siap. Kang, apa kabar? Sehat, Kang? Alhamdulillah, Kang. Gimana, Kang? Sehat. Sehari aktivitas apa nih, Kang? Biasalah. Biasa. Pekerja keras. Keras batu. Perintis. Bukan pewaris. Eta, Pak Yudi. Itu. Kang, informasi nih. Akang kan pernah, istilahnya hobinya kan Trail. Trabas lah, adventure. Kang, ini cerita punya cerita nih kan. Akang punya pengalaman menarik nih dalam menjalani hobi Akang sendiri nih. Banyak. Ada aja sih. Setiap hutan ke hutan, gunung ke gunung gitu, pasti ada sih sebenarnya. Cuman tergantung kitanya Pak Yudi. Kalau misalkan diri kitanya sompra apa gimana gitu kan, pasti ada aja gitu kan. Cuman di balik dengan hobi saya gitu ya, sama teman-teman Jaya izin, saya alhamdulillah diundang di acara Lain Dunia. Semoga pengalaman ini teman-teman bisa mendukung, bisa berbagi cerita. Mungkin siapa aja ya kali. Mungkin teman saya bisa datang 1 apa 2 orang gitu ya Pak Yudi ya. Bebas. Punya pengalaman menarik apapun bisa kita. Nah itu. Eksplorasi sini. Gitu. Siap. Kira-kira Kang Chandra nih, apa sih pengalaman menariknya di dalam akan menjalani hobi itu gitu? Ya. Mungkin ada hal aneh kah atau apakah gitu? Ada satu mungkin tahun kemarin apa 2 tahun ke belakang ya, 2 tahun ke belakang. Jadi di tempat kerja saya juga ada, jadi teman-teman kantor suka trabas ngajakan. Ada nih 1 orang teman ngajakin, Pak ke daerah saya yuk. Kebetulan dia orang. Udah free fair hari ke hari, pas waktunya besok mau berangkat, deal nih ceritanya. Oke, kita ke tempat temen nih yang punya trek di udah nih minggu berangkat. Nah, saya kan ke teman-teman bilang, ayo siapa yang mau ikut? Ini ada teman kantor mau ngajakin trabas di daerahnya. Oh gitu ya, ke gunung kemana daerah ini kata saya gitu. Udah tuh saya di tempat nongkrong teman-teman trail ngobrol gitu. Oh ya udah hati-hati, banyak yang teman-teman ya udah support gitu kan. Oh bagus atuh cenah. Nah malamnya besok mau berangkat, saya ditelepon senior Pak Yudi. Ditelepon senior itu suhu. Telepon, ya Om, izin. Kenapa? Jadi ente kadinya cenah katrek eta. Iya. Saya mah ingetan we nya cenah.
lamun bisa mah keluar trek eta habis maghrib kudu geus di luar. Gitu Pak Yudi. Oh, kenapa tuh? Nah, saya kan belum tahu nih treknya. Kata teman-teman yang punya treknya, oh ini aman. Aman katanya, udah disurvei apa segala macam aman. Oke, berangkat tuh. Nah, karena ngaret ya, teman-teman juga banyak kesibukan. Jadi ada yang kesiangan, ada apa, ya udah kita berangkatnya sekitar jam 8 lah Malam. dari Bogor. Pagi. Oh, pagi. Berangkat ke sana. Sampai sana tuh sekitar jam 11 ke rumah si teman yang punya trek. Nah, dari situ udah nih kita dijamu dulu kan di rumahnya, ngopi. Nah, habis ngopi, makan siang kita baru ke trek. Sekitar habis zuhur lah, jam 1:30 Pak Yudi. Udah tuh set, oh ini. Nah, udah tuh set. Pas di perapatan jalan, di jalan baru masuk kita udah stuck. Kita happy. Awalnya masuk trek itu kita happy. Masuk jalur tuh. Masuk jalur kita happy. Nah, kebetulan cuaca tidak mendukung Pak Yudi. Hujan. Itu dari pagi sampai kita masuk trek itu hujan. Ada sih jeda mungkin jam 10, jam 11 reda, tapi hujan. Udah tuh set. Pas mau maghrib kita di trek itu ada kejadian longsor. Oke, gimana nih teman-teman berembuk? Udah, kata saya teh udah hajar aja. Ini satu-satu motor, satu-satu tuh Pak Yudi. Saya sekitar jam habis maghrib lah kita lewatin longsor. Alhamdulillah lewat longsor. Mau maghrib agak gelap ya, 6:30-an. Udah tuh set, jalan lagi kita. Kebetulan ada nih teman saya, jadi motornya agak trouble. Jadi bentar-bentar mati. Kita nggak ada pikiran apa-apa. Yang penting rantai lepas. Nah, itu Rantai lepas. teman saya. Itu rantai lepas. Teman saya Pak Yudi. Teman saya ada rantainya lepas, terus slenser knalpot copot. Oke dah, nggak apa-apa, bisa kita perbaiki. Jalan lagi tuh. Nah, habis Isya di pas puncak gunung itu ada nih negor temen teh yang punya trek. Pak, istirahat dulu. Apa lanjut? Istirahat dulu kata saya teh. Ini ajan Isya. Oke, katanya. Sebat dulu lah kata saya teh. Sebat dulu tuh ngerokok. Udah habis ngerokok, habis rehat, udah jalan lagi. Jalan lagi. Udah tuh. Saya posisi biasanya kalau sama teman-teman klub, teman-teman di luaran, pasti saya di belakang, Pak Yudi. Jadi sweeper. Nah itu, pasti di belakang. Nah tiba-tiba terjadilah ada teman yang di depan masuk jurang. Cuman karena jurangnya rimbun, jadi ketahan si motor sama orang teh, jadi nggak ke bawah. Itu perkiraan jurang lebih dari 10 meter. Wah, tinggi juga ya. Itu trek itu ya mungkin 70 sentian kali. Trek. Jalan setapak di sawah. Jalan setapak tapi kanan jurang. Gitu kan. Oke, kita jalan lagi. Tiba-tiba masuk jurang temen, terus di depan sambil manggil-manggil agak jarak juga gitu kan sama saya, sama teman-teman yang lain. Dia teriak, "Stop," katanya. Udah, stop dulu. Ada yang satu bilang, ini trek buntu." Buntu kata saya teh. Nggak mungkin Saya nanya kan yang punya trek. Ini benar ada Pak. Coba cari. Nah, kemungkinan nggak tahu apa gimana. Itu kan kondisi hujan. Udah mungkin jam 8-an lah, mau jam 8 di situ teh
gelap karena muncul kabut Pak Yudi. Muncul kabut, terus yang punya trek tiba-tiba sesudah temen masuk jurang, kita tolongin udah naik ke atas, tiba-tiba kena mental. Si temen yang punya trek kena mental. Sampai nangis Pak Yudi. Kenapa dia nangis tuh? Karena mental. Pertama, maaf. Kita bekal tuh habis. Bekal tuh habis, air habis, makanan habis. Itu sekitar jam 8 lebih. Nggak, artinya dari lokasi start jalan sampai ke lokasi itu tuh berapa jam? Kita masuk trek jam 1.30 apa jam 2 kurang. Nah kita sampai atas, tapi belum finish ya. Karena bisa kemungkinan itu 2 gunung. Jadi sampai atas gunung turun naik lagi. Itu baru finish. Berarti sekitar 5 jaman lah di lokasi yang tadi ya? Bisa kemungkinan. 5 jam. Bisa kemungkinan. Sebenarnya mah tuh trek pendek Pak Yudi. Cuman ya itu. Ya awalnya kan kita nggak tahu. Ya udah. Konturnya meruni. Nah, makanya ya udah kita jalan. Nah yang satu ada yang bilang gini lah, begini. Waduh, ini teman saya satu klub dibawa kan satu orang. Maksudnya teh biar bisa ngebantu temen. Pas begitu dia kena mental juga. Kena mental sama teman saya juga. Jadi ada yang marah, ada yang ini, ya kan kita. Jadi psikologisnya semua terganggu. Gara-gara itu ya. Iya. Pikirannya keganggu, mentalnya keganggu. Tapi alhamdulillah sih saya sadar sesadar-sadarnya kita berembuk. Jadi Akang mengobati yang terkena itu tadi, psikologisnya kena. Saya masih dalam hati saya, masa sih sampai nggak ada trek? Saya cari terus kemana-mana. Emang nggak ada trek. Jadi ini ada nih Pak Yudi, ada trek. Tiba-tiba buntu. Itu satu kegagalan. Itu berarti ada apa? Fenomena. Nah, gimana gitu? Cuman teman-teman kemungkinan soalnya teman-teman tuh yang udah kena mental tuh udah pada diam. Udah pada diam, udah merasakan hal-hal apa deh. Kalau saya alhamdulillah sampai masih bisa ngobrol, masih bisa apa gitu sama teman-teman. Terus ada satu teman minta rokok, disuruh dibakar, nyalain. Alhamdulillah saya masih punya adat ya, ya mungkinan apa kesalahan teman-teman, ada yang salah apa yang dia ini kan di satu perjalanan, maksudnya apa ngenyenggol apa gimana gitu kan. Ya udah, dari situ udah tuh berembuk. Itu udah total Pak Yudi. Itu trek nggak bisa jadi pertama kabut sih, kabut gelap. Ibarat bahasa Sundanya mah istilah Sunda poekan benernya. Digelapin itu jalan. Dibuntukeun. Atuh saya misalkan Pak Yudinya saumur hirup karak di dinya. Saya teh off-roader atuh Pak Yudi. Off-roader saya teh jurig letak. Saya teh jurig, kira ku eleh ku jurig. Pan sarua meureun urang teh. Nah, di situ makanya waduh kata saya teh. Udah tuh. Teman saya bilang, nah kebetulan ada salah satu dewan ikut. Dewan Kota Bogor salah satu ikut. Nah, dia alhamdulillah tuh. Jadi istilahnya kita ada sesepuh lah. Sesepuh maksudnya teh dia berembuk dulu. Habis berembuk, gimana nih Om? Dia nanya ke saya, gimana nih Om? Ya udah, gimana ketua kata saya teh. Ya udah, kita setuju semua, motor ditinggal, kita jalan ke bawah. Oh semua akhirnya motor ditinggal semua? Tinggal. Berapa orang tadi? 7 orang. Berarti 7 motor dong? 7 motor di atas? Itu ditinggal. Terus ke bawah? Kita turun ke bawah. Kenapa mengambil keputusan itu? Karena kita udah nggak ada tenaga Pak Yudi. Bekal habis. Itu kita udah lapar semua. Air juga nggak ada tuh, bayangin.
Nah yang saya jadi berpikir karena ada sebagian yang kena mental itu. Nah makanya teman dewan ngambil kesimpulan, Om kita turun, ini udah nggak benar. Oke. Dia udah merasakan sih dari pas udah maghrib ngelewatin longsor dia udah merasakan. Tapi kan gini Kang, maaf nih, sebelum dilanjutkan nih, saat ini ada pertanyaan lagi nih. Artinya gini, sebelum berangkat itu kan sudah udah kasih tahu nih sama yang punya jalur bahwa ini jalur aman nih kan? Aman, dia bilang hari Sabtu nih, kan berangkat Minggu, hari Sabtu pagi nelpon, Pak, saya telepon kan ke orang yang di sana yang punya trek, Ri gimana? Trek aman Pak, udah diusur Pak, udah. Itu tuh aman. Tuh dalam arti kata bisa sampai finish, artinya sampai tujuan gitu. Nah, tidak stuck di tengah. Nah, satu itu keganjalan juga Pak Yudi. Ternyata mungkin ya nggak tahu dia survei apa enggak. Nah itu, makanya pas habis maghrib ternyata trek tuh ada 3 di atas nih. Oh. Kita yang ngambil yang paling kanan. Ternyata yang dipakai selama ini yang 2 tuh udah nggak dipakai, yang 1 dipakai. Kita salah jalur. Walah. Sebenarnya mah biarpun salah jalur tetap pasti ketemu di depan. Nah ini kita nggak ketemu di pertengahan yang di puncak itu. Jadi sekarang yang dipakai itu jalur lama atau jalur baru? Jalur baru. Jalur baru. Yang kedua tapi itu tetap di depannya mah ketemu Pak Yudi yang 3 trek itu. Bingung makanya. Nah, setelah berembuk mengambil keputusan untuk kembali lagi ke bawah. Nah itu di perjalanan itu gimana? Apakah tetap teman-teman tuh merasakan mental atau psikologisnya kena atau gimana? Ya kita sebisa mungkin menghibur ya, menghibur yang kena. Gimana kita center baterai dari HV itu gantian. Oke. Jadi di belakang 1, di tengah 1, di belakang 1. Nah setelah turun itu, oke, sampai tibalah di lokasi yang dituju atau yang pas turun itu kan, itu kemana turun itu? Tetap ke jalur yang tadi yang kita lewatin motor. Nah setelah itu tahu nggak pas artinya gini, turun motor ditinggal, terus kan kembali lagi ke jalur itu. Dicari balik lagi. Dicarilah trek-trek itu kan. Jadi tembusannya kemana? Itu ketemu apa enggak? Enggak, kan kita udah pas udah berembuk motor kita. Pokoknya kesimpulannya gini. Kita motor tinggal. Oke. Kita udah lapar nggak kuat. Tenaga kita udah habis. Oke. Motor tinggal kita balik kanan. Jadi kita jalan Pak Yudi. Dari atas ke bawah. Nah, dalam perjalanan itu ada nggak fenomena atau penampakan yang aneh lah? Pak Yudi, saya ya ada nggak kira-kira? Ini kita ganti posisi nih. Pas begitu ada mungkin 10 menit ya, kita jalan balik kanan, itu hujan segede-gedenya. Emang mendung? Hujan segede-gedenya kita jalan turun deh. Tapi ada mendung atau gimana? Nggak ada, langsung hujan. Hujan gede-gedenya. Hujan segede-gedenya. Terus? Oh ya, terima kasih. Udah minum. Ini seru ini. Lain pan kadang-kadang. Ini energi soalnya yang keluar. Ya itu sampai ya maaf mungkin karena saya belum pernah dari dulu trek tuh pasti habis. Maksudnya pasti nyampe gitu kan. Iya. Ini 2 tahun ke belakang kejadian ini saya merasakan aneh gitu. Ya, atuh Pak Yudi, trek ada, tiba-tiba nggak ada, gimana? Artinya benar, dari salah satu anggota itu mungkin ada yang lihat. Kenapa? Ada, cuman dia nggak mau ngungkapin, Jenis apa bentuknya gitu? Nah baru di bawah baru cerita. Ya. Oh gitu. Nah di perjalanan turun ada satu kejadian. Mungkin jarak 1 kilo lagi ke kampung. Kita jalan dari jam 9 sampai kampung tuh jam 1 malam.
Itu kampung terakhir apa emang Kampung pertama. kampung pertama? Kampung pertama baru ke kampung pertama tuh jam 1 malam. Nah, sebelum ke pas nyampe ke kampung, ke perkampungan, di pertengahan ada kejadian agak apa ya? Agak aneh, tapi saya nggak takut. Teman saya yang takut. Jadi suara anjing kecil anaknya. Jadi kayak keinjek apa Keinjek. gimana? Itu. Tapi bukan saya loh. Aing. Bener. Nah, saya di depan nih berdua sama teman saya, yang lain di belakang. Yang lain saya duluan. Agak jeda sih jaraknya. Mungkin sekitar 50 meteran. Saya pengen nyamperin karena di itu teh kayak ke hati itu manggil, ke hati teh gitu ya. Tolong ke pribadi saya. Saya mau samperin ke teman teh John. Itu anjing ngelihat yuk. Mau dilihat, ditarik sama teman saya. Ulah. Om jangan om, Oh. jangan. Ini hutan. Langsung tak berpikir saya, di hutan ini jam sakit kok ayah anjing gitu kan, ada aneh oke Pak Yudi. Ya udah nih saya balik lagi, udah jalan lagi. Nah teman saya yang di belakang sama, dia ngelihat kiri kanan depan apa. Dia nggak mau cerita, bukan nggak mau cerita ya, mungkin dipendam sendiri. Nah, udah sampai turun, udah perkampungan, kita dijemput sama warga, udah baru cerita semuanya. Jadi kesimpulannya kita teh habis maghrib sekitar setengah 7 apa jam 7 mau isya, kita udah masuk alam mereka. Alam mereka. Nah, Emang kerasa gitu waktu. kalau saya mah tidak merasakan. Kalau tidak, Pak Yudi boleh ngerokok? Boleh. Aduh. Aman Kang Jara, korekta. Jadi kumahanya lamun misalkan ngobrol kita kan kudu make rokok. Betul. Mangga Kang Jara. Mangga. Lagi nih, Kang Jara itu kan seru banget tuh cerita-cerita horornya lah, ada segala macam. Dari mulai jalur hilang, terus tiba-tiba turun ada suara apa? Anjing. Nah itu seperti apa tuh? Apa namanya, Kang Chandra dan teman-teman tuh melawan perasaan takut itu sendiri seperti apa sih? Karena capek kan kita Pak Yudi. Hah? Kita capek, rasa takut hilang. Nggak ada rasa takut. Ada sih ada, cuman nggak Yang persen lah ya. Nggak, iya kayak gitu. Capek. Capek mah eleh segala gitu. Betul. Bener. Sampai di perkampungan, udah dijemput, kita turun. Nah, ada yang lucu lagi. Apa tuh? Bukan horornya aja, lucunya ada. Kita bertujuh. Nah, di salah satu temen ada orang rescue. Di salah satu anggota itu ada orang rescue. Oke. Terus Ya, gimana? cuman karena mungkin karena kita bakal habis, mental kena, jadi dia ngeblank. Sama juga ngeblank. Ngeblank Itu ketularan atau gimana ngeblank? karena capek Pak Yudi. Capek semua ya. Capek. Atau 5 jam sampai 7 jam lah ya kira-kira. Iya. Belum turun Apalagi jalan ya. jalan dari atas ke bawah. Butuh waktu berapa jam? 4 jam, 5 jam. 4 jam jalan tuh. Motor ditinggal di atas. Tinggal di atas. Serius. Nah, kebesokan harinya itu naik lagi ke atas apa malam itu juga naik ke atas? Enggak. Nyamperin motor itu. Ada warga yang rela ngambil, Mas Agi karena ya? kita dulu Mas Agi. kejadian kan. Pak Yudi tahu evakuasi 7 motor itu berapa hari? 2 hari. Berarti separah itu jalurnya. Nggak tahu saya. Karena saya nggak di gunung itu teh ada apa? Saya nggak tahu Pak Yudi. Nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Waktu jalan terabas, itu kan minimal kita lihat jalannya. Vegetasi sebelah kiri kanan kan bisa lihat. Itu Iya. lebat atau tidak, jalannya licin atau berbatu kan bisa lihat. Kalau licin mah emang hujan kan. Kalau hujan, licin hujan. Kabut ya. Berarti vegetasi tanaman-tanaman sebelahnya nggak tahu. Tahu, cuman
ini mah aman gitu. Aman ini mah. Kan saya udah bisa prediksi. Cuman ya kembali lagi pas malam minggunya saya ditelepon senior, suhu terabas, teman. Ingat dari situ. Oh ini ternyata. Jadi kalau misalkan dia masih ingat, jadi ente kadinya katrek eta. Jadi om, kenapa emang? Itu berapa kali nanya dia? 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Yakin? Jadi nanya lagi, yakin? Yakin lu mau ke situ? Gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu. Tapi sebelumnya yang jalur situ udah banyak dong yang lewat situ. Kita berangkat dari jalur Lewiliang ke Puraseda, kita ketemu trail Hondawin ya. Hondawin ngobrol. Oh mau kemana? Ke Gunung Perang. Oh aman om. Pede dong kita. Cuman ada longsor tapi aman om. Berarti jalur itu populer dong? Populer. Di kalangan senior ya, sama suhu. Ternyata terakhir ada orang Tangerang dievakuasi juga di situ. Di situ. Pemula. Senior. Ya mungkin berapa orang nggak tahu, cuman ceritanya terakhir ya mungkin terakhir saya sama teman-teman yang terakhir sebelum ke situ orang Tangerang. Trail Tangerang ke situ. Nah, kan tadi sempat bicara soal ada penampakan kan Om? Itu pas di bawah ceritanya. Itu bentuknya apa sih? Boleh nggak ceritain aja? Kalau cerita teman-teman mah ya pas udah di bawah gitu kan. Udah nyampe ke rumah teman yang punya trek teh sekitar jam 2 jam 2 jam 3-an lah. Jam 2 jam 3 baru tuh cerita. Tadi ada saya lihat ini. Kenapa ngomong gitu kan? Ya apa? Karena kan Cewek. Salah satu itu, terus ada yang ngelihat kerajaan katanya. Kerajaan. Ya wajar. Bisa dibilang ya wajar kita masuk dunia mereka. Gitu kan. Ternyata si gunung ini tempat buang jin anak Pak Yudi. Ceritanya tempat jin buang anak. Sama zamannya dulu tempat buangan begal-begal lah. Mayatnya dibuang di situ. Korban begal dibuang ke situ. Ya, jadi Pak Yudi nih kalau punya ilmu hitam nih, maaf nih, punya ilmu hitam. Di situ kalau dikeluarinnya. Ceritanya Dibuangnya di situ. Ya kan kita mah nggak tahu. Itu cerita dari orang-orang situ. Ternyata saya ditelepon tuh pagi sama senior. Lu kenapa ke situ nggak ngomong-ngomong katanya? Ya om saya mana tahu kata saya gitu kan. Mana saya tahu ke situ mau gini. Ya kan kita mah nggak tahu. Kita mah kan pengen ngejalurin hobi, have fun sama teman-teman udah. Nggak ada hal apa-apa. Nikmatin alam ya. Nah itu ngopi. Nggak ada niatan apa-apa gitu. Nggak ada. Iya. Itu evakuasi 7 motor itu 2 hari. Jadi ada teman saya nih yang di rescue itu. Rescue mahnya di rescue sih. Nah eta yang lucunya. Kita udah di bawah nih. Udah ketawa-ketawa, udah celah-celah. Terus ada lagi teman saya. Dia penulis Pak Yudi. Dia nulis naskah. Dia pas malam kita dievakuasi. Malamnya kita turun tidur, tiba-tiba dia didatengin cewek. Di mana tuh? Di tempat temen. Pas kita pulang di bawah, udah di bawah, udah mau tidur, udah mandi, udah apa. Dia didatengin sama temen. Sama cewek. Cantik. Cantik kata teman saya. Itu teman saya ini mah. Itu dimimpiin apa didatengin? Didatengin. Nah kan Senin. Nah teman-teman yang dari Bogor datang sore ngejemput. Yang 7 orang nih termasuk saya. Udah pulang tuh. Nyampe rumah tuh sekitar jam 7 jam 8 malam. Udah tuh saya pulang.
ketemu sama keluarga, alhamdulillah kan aman segala macam. Itu udah panik kayak gitu. Keluarga udah panik, teman-teman yang satu itu udah panik. Ya cuman ya ini bisa dibilang apa ya? Ini kan kadang-kadang saya dibulinya aja sampai saat ini, Pak Yudi, dibully. Di teman-teman satu klub. Dibully karena itu? Karena apa? Dievakuasi. Evakuasi. Iya tuh. Sampai sekarang saya dibully. Berarti seumur-umur belum pernah lah dievakuasi. Nah itu. Saya seumur hidup baru kali ini dievakuasi. Nggak ada sehoror-horor gimana gitu kan. Ada aja. Cuman ya di situ mungkin. Oke, Kang Chandra, ini kita sudah mendekati detik-detik terakhirnya, artinya pembicaraan kita nih. Artinya, mungkin dari Kang Chandra sendiri punya nggak sih kiat atau tips buat teman-teman? Buat teman-teman yang hobi trail adventure gitu kan? Itu kalau memilih jalur tuh gimana? Terus persiapannya seperti apa sih? Gitu. Mungkin ada nggak? Banyak sih sebenarnya. Yang pertama mental. Mental. Ini yang utama ya? Yang utama mental, badan sehat. Terus yang kedua jaga sikap, jaga etika, jaga adab. Soalnya di hutan sama kayak di sini. Ya mungkin di hutan penghuninya beda, di sini kita. Gitu Pak Yudi. Untuk kekompakan sendiri gimana? Kekompakan sendiri ya harus sering silaturahmi. Silaturahmi, jaga komunikasi, itu aja sih. Intinya mah mental. Artinya dengan pengalaman seperti ini, Kang Chandra kapok nggak sih untuk terus-terusan itu? Ih, malah ditantangin sama senior. Sampai bilang gini Pak Yudi, senior, lu gara-gara kesana, di otak gua nih trek itu udah nggak ada. Gara-gara lu dievakuasi di sana, aja deh di otak aing nepi ka kitu. Hayang dekat itu gitu. Jadi ingat lagi gitu. Padahal dia udah melupakan trek itu teh gitu. Tapi pas ada misalkan saya terjadi di situ, ingat lagi dia sampai bilang gini, lu penasaran nggak ke sana? Bener, gue penasaran. Tapi maaf, bukan menantang apa gimana, gitu kan? Saya pengen tahu mentoknya saya yang waktu dievakuasi di mana. Oke, kita ke sana ntar. Insya Allah sih Pak Yudi, cuman belum ada planning sih. Belum ada planning. Tapi rencana mau ke sana lagi lah. Insya Allah. Pengen ngajak teman saya. Yang rantainya pegat itu. Yang rantainya pegat. Oke. Tapi teman saya dapat piala di sana. Knalpot, copot. Knalpot, slenser, copot. Kenapa dapat piala? Ya kan itu pialanya. Oh, piala. Slenser, ya. Oke. Itu Pak Yudi. Ya, bisa dibilang sih itu pengalaman tersadis ya, bukan ya. Waktu itu ya pengalaman pahit lah di trail Trabas ini sama teman-teman, hal yang aneh. Tapi sih alhamdulillah kita bertujuh orang tuh selamat, aman, keluarga aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Kang Chandra. Oke, siap Udah Pak Yudi. cerita banyak nih soal hobi Trabasnya nih, trail adventure-nya. Semoga nggak akan pernah terulang lagi ya. Amin, janganlah. Kayak gini ya. Jangan. Dan pemirsa lain dunia, itulah cerita seru kami bersama Kang Chandra, di mana dia bersama teman-temannya itu mencoba untuk masuk ke jalur, ternyata jalur itu buntu. Dibuntukan oleh sesuatu lah artinya yang sepertinya kita juga tidak bisa melihat. Jadi jangan percaya pada apa yang kamu lihat, percayalah kepada apa yang kamu rasakan. Lain dunia kembali lagi. 5, 4, 3, 2, 1, and Dun. cut.